Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Maila. Sebelum mulai, saya ingin memperkenalkan nama saya Alia Fadisa. Biasanya dipanggil Alia. Saya dari Universitas Islam Riau, Fakultas Psikologi. Jadi tujuan saya di sini untuk mewawancarai Anda untuk mengetahui sikap religius tas pada dewasa awal. Jadi sebelum mulai silakan perkenalkan nama kakak siapa ya kak? Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Raja Anis Salsabila. Umur saya 19 tahun. Oh, jadi pengalaman Anda pernah masuk pesantren loh? Udah. Oh udah ya, oke. Boleh saya lanjut ke pertanyaan dia ya. Apakah Raja percaya dengan keberadaan Allah SWT? Percaya. Kenapa? Karena sudah ditanamkan sejak lahir. Oke. Selanjutnya, apakah Raja yakin bahwa Allah SWT selalu ada di sekitar Raja? Percaya. Percaya ya? Percaya. Oke. Karena apapun yang kita lakukan itu pasti Allah tahu. Oh, cakep. Nah, apakah Raja percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Kenapa? Banyak kok ada orang di luar sana kak percaya sama yang nami-nami sama Allah itu. Ya karena tadi udah diyakinin dari lahir, udah didikan dari orang tua lah, kan bawaan dari orang tua udah ditanamkan di diri dari kecil. Kalau misalnya ya utusan yang paling baik itu ya Nabi Muhammad. Kalau iya, apa alasan Raja percaya kepada hal tersebut? Banyak sih, karena ada juga buktinya tuh adanya Al-Quran, adanya hadis-hadis yang sampai sekarang itu secara nyata itu beneran terjadi lah gitu. Ada pembuktian. Oke, selanjutnya, apakah Raja mempercayai Al-Quran sebagai kitab suci pedoman umat Islam? Percaya. Karena kalau dari perbandingan kan itu banyak kan, setiap agama tuh beda-beda kan kitabnya. Nah, yang paling benar itu, yang paling nyata itu buktinya itu cuman Al-Quran. Oke. Sebutkan alasan kenapa kita harus percaya kepada Al-Quran. Karena kalau kita udah percaya adanya Tuhan, Nabi kita Muhammad, itu kan kita mengikuti ajarannya. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad itu kan salah satunya kitab Al-Quran. Ya pasti kita akan mengikuti kita percaya adanya Al-Quran itu. Oke, seberapa sering Raja melaksanakan sholat setiap harinya? Sholat 5 waktu. 5 waktu. Ya, kalau misalnya ada beberapa kali yang sholat di masjid tuh, kadang ada sholat sunnahnya gitu. Bagaimana perasaan Raja jika ada sholat yang tertinggal? Merasa bersalah, karena kita tahu kan kalau misalnya meninggalkan suatu dosa pasti kita bakal ngerasa bersalah. Kayak kita tahu nih ada hukumannya 40 hari nggak diterima gitu, menyesal. Merasa bersalah ya. Oke, apakah Raja melakukan puasa pada bulan Ramadan? Insya Allah. Kalau tidak ada halangan ya. Ya. Oke, seberapa sering Raja meninggalkan puasa pada bulan Ramadan? Sejauh ini nggak ada sih. Paling tuh waktu kecil. Karena waktu kecil? Ya masih belajar. Apakah Raja keberatan dengan biaya zakat yang harus dibayar? Sejauh ini belum ada pernah bayar zakat, tapi lebih sedekah ya gitu ya? Ada zakat dibayar orang tua. Oh ya? Melalui orang tua. Selanjutnya, apakah Raja mampu secara finansial untuk menunaikan ibadah haji ke umroh maksudnya?
Sejauh ini tuh belum ada, masih orang tua. Oh, berdua ya. Kalau iya, apakah ada telah mendoakan ibadah haji? Belum. Oh, belum ya. Oke. Apakah raja pernah merasa bahwa Allah SWT berinteraksi langsung dengan raja? Pernah sih, tapi kejadiannya waktu di pesantren. Oh, ada pesantren ya. Ya. Tujuan Anda apa untuk ke pesantren? Tujuannya Mm-mm. biar lebih jadi bisa belajar jadi manusia yang berakhlak, bisa bersikap, bisa mandiri. Oke. Ya, selanjutnya, apakah raja merasa induk penuh dengan keberkahan? Kalau disyukuri ya sebenarnya berkah aja sih semuanya. Cuman apapun yang dilalui itu, masalah-masalah itu, kalau kita bersyukur apapun yang kita jalani itu. Oke, sebutkan contoh berkah ya raja alami di dalam hidupnya. Berkah yang dialami itu masih dikasih hidup. Oh, hidup ya. Hidup apa mati gimana ini ya? Masih dikasih kesempatan buat hidup. Misalnya nih bangun besok pagi tuh masih dikasih kesempatan nih hari ini bisa wawancara. Oh, gitu Bisa ya. berinteraksi sama teman-teman. Thank you. Ya, apakah ada peristiwa di mana apakah ada peristiwa di mana raja merasa bahwa Allah benar-benar menolong raja Ada, pernah. dalam apa? Kayak misalnya Tapi ini melalui orang ya. melalui roh ya. Tapi betul. ya. Nggak, jelaskan peristiwa di mana raja merasa seperti ada pertolongan dari Allah SWT. Pas lagi bingung. Lagi bingung ya. Ya. Terus tiba-tiba Tiba-tiba ada aja jalannya gitu. Ada aja yang nolongin. Misalnya tersesat nih kan, hujan deras, tersesat gitu. Terus tiba-tiba ada aja orang asing tuh nolongin gitu. Di sini ya jalannya. Gitu. gitu ya. Oke, selanjutnya, seberapa main pemahaman raja mengenai Al-Quran? Seberapanya? Enggak, belum terlalu banyak. Oke, apakah raja mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Kadang-kadang kalau imannya lagi kuat dijalankan, kadang imannya lagi turun. Turun ya. Melanggar. Seberapa baik pemahaman raja mengenai ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Seberapa baik? Seberapa baik pemahaman raja mengenai ajaran Nabi Muhammad? Sejauh ini apa yang dicontohkan Nabi Muhammad tuh baik ya semuanya. Cuma ada beberapa hal yang mungkin kayak rasa marah yang nggak bisa kita tahan gitu. Itu kan susah kan. Sedangkan Nabi Muhammad tuh menyuruh kita untuk selalu sabar gitu. Apakah raja mengamalkan ajaran Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin ada sebagian amal yang bisa dilakukan. Mungkin ada yang masih sulit untuk dilakukan, mungkin itu masih dilanggar. Ya, selanjutnya, apakah raja pernah menginteraksi dengan lawan jenis yang melampaui batas? Maksudnya melampaui batas? Ya, maksudnya pernah berinteraksi dengan lawan jenis melampaui batas ya tuh, kayak misalnya kayak raja persekutuan itu. Oh, pernah. Oh, Apalagi di lingkungan kuliah tuh kan lingkungannya bebas gitu kan. Oh, gitu ya. Bagaimana cara Anda menjaga batasan dengan lawan jenis? Ya dengan mengurangi interaksi itu. Mengurangi interaksi ya. Iya. Jadi kalau misalnya ketika Anda punya teman lawan jenis terus tetap interaksi tapi jaga jarak ya, itu ceritanya ya. Terus nah ini pertanyaan selanjutnya, apakah raja pernah mengkonsumsi makanan yang haram? Alhamdulillah sejauh ini belum. Belum ya, tapi kalau gak sengaja pernah ya?
Gak sengaja Nggak kita nggak sengaja, tahu nggak. ini makanan Arab gitu, nggak pernah ya? Nggak pernah. Nggak Nggak tahu pernah ya? juga. Saya pernah sebenarnya, tapi karena nggak tahu gitu. Nah, pertanyaannya terakhir ya. Apakah Raja pernah mengkonsumsi minuman haram seperti alkohol dan lain-lainnya? Gitu. Oh, Tidak. nggak pernah ya. Alhamdulillah. Oke, ini pertanyaannya sudah selesai. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Raja. Ya, Jadi, sama-sama. jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung atau kesalahan. Saya minta maaf dan saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.